Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yunus. Saya salah satu dosen di program studi hukum pada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ibrahimi Situbondo, Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Hukum Pidana dengan bobot 2 SKS. Pemaparan ini kami sampaikan dalam rangka memenuhi Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pendidikan dan pengajaran, sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen, yaitu PDD UKT-PT tahun 2023. Mata kuliah ini bertujuan membahas tentang seputar hukum pidana, ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana, pemidanaan, unsur tindak pidana, asas-asas dan teori-teori dalam hukum pidana, serta mengkaji kasus-kasus pidana yang terjadi di negara ini. Selanjutnya, materi kuliah ini dilakukan sebanyak 14 kali pertemuan dengan ditambah UTS pada pertemuan ke-8 dan UAS pada pertemuan ke-16. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami tentang hukum pidana, asas legalitas, lingkup berlakunya hukum pidana, kausalitas dalam hukum pidana, penafsiran dalam hukum pidana. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami tentang pidana dan teori pemidanaan, tindak pidana, unsur perbuatan dan unsur melawan hukum, kemampuan bertanggung jawab dan kesalahan, alasan penghapus, pengurangan, dan penambahan pidana. Selanjutnya, mahasiswa juga diharapkan mampu memahami tentang percobaan dalam tindak pidana, penyertaan, perbarengan tindak pidana, pengulangan tindak pidana, gugurnya hak menuntut dan gugurnya hukuman. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menganalisa kasus-kasus pidana yang terjadi saat ini. Selanjutnya, untuk pokok pembahasan pada mata kuliah hukum pidana ini, yaitu yang pertama, hukum pidana, asas legalitas, lingkup berlakunya hukum pidana, kausalitas dalam hukum pidana, penafsiran dalam hukum pidana, pidana dan teori pemidanaan, tindak pidana, unsur perbuatan dan melawan hukum, kemampuan bertanggung jawab dan kesalahan, alasan penghapus, pengurangan dan penambahan pidana, percobaan dalam tindak pidana, penyertaan dalam tindak pidana, perbarengan tindak pidana, pengulangan tindak pidana, dan materi pokok yang terakhir yaitu gugurnya hak menuntut dan gugurnya hukuman atau pemidanaan. Selanjutnya, terkait dengan proses pembelajaran dalam mata kuliah ini meliputi 3 aspek, yaitu yang pertama dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, menggunakan fasilitas LCD, Microsoft PowerPoint, dan proyektor. Yang kedua, interaksi, yaitu hal ini dilakukan untuk memicu keaktifan mahasiswa, berdiskusi dan tanya jawab antara dosen dan mahasiswa, serta antara mahasiswa dan mahasiswa. Dan yang ketiga yaitu assessment, dilakukan dengan 2 tahapan, di antaranya yaitu nilai proses meliputi performan dan keaktifan, sedangkan dengan hasil dilakukan meliputi tugas UTS dan nilai UAS. Selanjutnya, sistem penilaian dalam mata kuliah hukum pidana ini disampaikan di pertemuan awal semester, yaitu berupa kontrak kuliah antara mahasiswa dan dosen, meliputi kehadiran 10%, keaktifan 10%, diskusi 20%,
tugas mahasiswa 25%, UTS 15%, dan UAS dengan bobot 20%. Jadi total bagi mahasiswa yang aktif dan rajin dalam mengikuti perkuliahan ini maka akan mendapatkan nilai 100%. Selanjutnya saya akan memaparkan cuplikan proses pembelajaran materi saya bersama mahasiswa di dalam kelas dengan mata kuliah Hukum Pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ahli baitihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Bagaimana kabar hari ini teman-teman mahasiswa? Alhamdulillah baik. Gak ada yang sakit ya? Ya, mudah-mudahan teman-teman dan termasuk saya, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah karena pada hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam rangka melaksanakan perkuliahan dengan mata kuliah Hukum Pidana. Nah, ini patut kita syukuri karena kebaikan dari Allah kita sampai detik ini bisa melaksanakan perkuliahan dan tentunya dengan keadaan sehat walafiat. Baiklah rekan-rekan sekalian, sebelum perkuliahan ini kita mulai, alangkah baiknya kita awali dulu dengan pembacaan doa agar perkuliahan ini membawa manfaat dan berkah bagi kita semua tentunya. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kita lanjutkan perkuliahan kita pada hari ini. Sebelum kita melakukan atau berdiskusi tentang materi hari ini, saya akan mereview mengenai materi di pertemuan lalu. Ada yang masih ingat materi apa di pertemuan yang lalu? Kemampuan. Ya, bagus. Kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana. Coba angkat tangan, saya ingin bertanya. Kira-kira apa penjelasan mengenai kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana? Ada? Oh ya, Mbak siapa namanya? Vita. Mbak Vita, ya Mbak Vita, monggo. Kemampuan bertanggung jawab itu di mana pelaku tindak pidana memiliki kemampuan berpikir, menguasai pikirannya, menyadari perbuatannya dan menyadari akibatnya. Oke, contohnya apa Mbak? Contohnya itu orang dewasa yang secara psikis sehat dan orang itu sengaja melakukan pencurian. Oke, jadi saya ulangi ya yang disampaikan Mbak Vita. Kemampuan bertanggung jawab itu di mana seorang pelaku tindak pidana dia menguasai pikirannya, menyadari pikirannya, menyadari akan akibat-akibat yang telah dia lakukan dan dia dalam kondisi sehat secara psikis. Maka orang itu dikatakan mampu untuk bertanggung jawab dalam hukum pidana, atau dengan kata lain orang itu bisa dihukum. Contohnya yang disampaikan Mbak Vita, seseorang yang dalam kondisi sehat dan orang itu sudah dewasa, tidak sedang sakit jiwanya, dan orang itu sengaja melakukan perbuatan tindak pidana atau yang melanggar hukum pidana. Baik, bagus Mbak Vita. Baik, kali ini kita lanjutkan ya mengenai materi yang kita akan diskusikan pada pertemuan kali ini, yaitu alasan penghapusan, pengurangan, dan penambahan atau pemberat pidana. Jadi saya ulangi, kali ini kita akan berdiskusi mengenai alasan penghapus pidana, ya, lalu alasan pengurang atau peringan pidana, lalu alasan penambahan atau pemberat pidana.
Nah, baik teman-teman. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai alasan penghapus pidana. Nah, alasan penghapus pidana itu ada dua atau dibagi menjadi dua sebab. Jadi yang pertama itu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Nah, jadi bisa saudara cek di monitor. Ya, itu mengenai alasan penghapus pidana. Yang pertama, alasan pembenar. Alasan pembenar ini adalah meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan dan tidak dapat dijatuhi pidana. Nah, saya ulangi, menjadi perbuatan yang dibenarkan. Sifat melawan hukumnya ya itu dihilangkan, ditiadakan. Nah, langsung contoh. Nah, antara lain alasan pembenar itu apa? Yang pertama, keadaan darurat. Nah, darurat. Coba bayangkan, keadaan darurat. Belum paham nih kayaknya nih, belum paham. Saya jelaskan contohnya. Keadaan darurat, misalnya ada sungai, di situ ada tulisan tuh, dilarang berenang atau mandi di sungai, ya kan? Nah, tapi dalam waktu yang sama ada seorang anak hanyut di sungai itu. Hanyut di sungai yang itu ada tulisannya dilarang berenang. Kalau orang menolong anak itu otomatis melanggar larangan itu, benar enggak? Tapi dalam keadaan darurat, iya kan? Nah, maka orang yang melihat anak itu boleh lompat di situ untuk menyelamatkan nyawa anak kecil yang hanyut. Nah, secara formil melanggar aturan hukum, ya kan? Tapi karena ada keadaan terpaksa, maka perbuatan melanggarnya atau melawan hukumnya itu ditiadakan. Benar dia itu kalau menolong anak itu benar. Nah, seperti itu. Baik, yang kedua, ada pembelaan terpaksa. Pembelaan terpaksa. Contoh, biar langsung paham nih. Nanti teman-teman boleh menanyakan atau mendiskusikan mana yang kurang difahami atau yang belum difahami. Pembelaan terpaksa, misalnya teman-teman naik bus, lalu teman-teman melihat ada copet ya yang akan mencopet tas seorang wanita. Sudah beraksi dia dicukit-cukit tuh ya, tasnya mau dibuka, lalu sama teman-teman pukul. Hei, ini copet. Memukul itu pada prinsipnya nggak boleh ya. Memukul orang kan termasuk penganiayaan. Tapi karena pembelaan terpaksa, membela diri, maka perbuatan itu dibenarkan. Dengan syarat pembelaan terpaksanya itu harus wajar. Bukan lalu ada copet ya, lalu sampean mengeluarkan pisau atau celurit, tangan copetnya langsung dipotong. Copet ini, ini jelas tidak boleh karena berlebihan. Bisa dipahami ya? Nah, bagus. Lalu yang selanjutnya melaksanakan ketentuan undang-undang. Nah, melaksanakan ketentuan undang-undang ini contohnya misalnya seorang polisi yang mengeksekusi terpidana mati. Seorang polisi nembak mati. Melaksanakan perintah undang-undang atau melaksanakan perintah hukum. Tapi kalau saya yang bukan polisi lalu mengeksekusi terpidana narkotika, bukan polisi saya, melanggar hukum enggak? Melanggar hukum dan dihukum pastinya. Tapi karena seorang polisi melaksanakan perintah undang-undang, maka diperbolehkan. Yang selanjutnya, alasan pembenar selanjutnya, yaitu melaksanakan perintah jabatan yang sah. Contohnya lagi, yang paling gampang polisi. Tiba-tiba polisi nangkep orang. Ya, nangkep orang tiba-tiba dibawa ke kantor polisi. Menangkap orang itu, kalau bukan polisi itu nggak boleh, Pak.
Karena itu melanggar hak asasi manusia. Orang kok ditangkap, saya misal nangkap sampean, wah, saya bawa ke rumah, wah ini bahaya ini malah ini, iya kan, bahaya ini. Nah, makanya jadi polisi nangkep orang dibawa ke kantor polisi, boleh. Karena perintah jabatan seorang polisi, penyidik atau penyelidik nangkep orang, bawa kantor polisi karena orang itu diduga melakukan tindak pidana. Bisa difahami? Bisa. Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Nah, silakan ditanyakan nanti, mungkin ada yang didiskusikan. Nah, selanjutnya ada alasan pemaaf yang itu bisa menghapuskan hukuman atau menghapuskan pidana. Nah, alasan pemaaf itu, nah ini ya, alasan yang meniadakan kesalahan si pembuat tindak pidana. Perbuatannya tetap salah, tuh. Perbuatannya tetap bersifat melawan hukum, tapi pembuatnya tidak dipidana karena padanya tidak ada kesalahan. Perbuatannya tetap dianggap sah, tapi pelakunya dimaafkan atau dianggap tidak ada kesalahan. Nah, contohnya ketidakmampuan bertanggung jawab dalam pasal 44 KUHP. Ya, jadi dalam pasal 44 KUHP itu menjelaskan bahwa orang yang kondisi sakit jiwanya, ya, kondisi sakit jiwanya atau tidak normal, orang itu dianggap tidak mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Maka dimaafkan. Yang kedua, ada daya paksa. Ada kondisi daya paksa. Contoh. Nah, ada yang bisa ngasih contoh? Katakan, nggak bisa Pak. Nah, kalau nggak ada, ngomong nggak bisa Pak. Nggak ada Pak. Ada? Nggak ada ya, nggak ada. Oke, belum paham. Saya lanjutkan. Nah, daya paksa. Seorang pegawai bank masukin uang 300 juta, lalu dikasihkan ke perampok, dikasihkan. Tapi sama perampok, dia ditodong pistol. Ayo keluarkan uangnya, masukkan. Nah, paham ya? Ada daya paksa. Kalau nggak ada daya paksa, pegawai bank kok ngasihkan uang ke perampok, ya perbuatan melawan hukum. Nah, itu. Lalu yang selanjutnya ada pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau not where excess. Ya, di situ dijelaskan pada pasal berapa itu, Pak? Pasal 49 ayat 2 KUHP. Oke, pasal 49 ayat 2 KUHP. Langsung saya kasih contoh. Di situ ada pembelaan terpaksa itu ada kondisi-kondisi di mana seseorang itu jiwanya mengalami tekanan yang hebat sehingga dia tidak bisa mengontrol dirinya. Contoh, biar langsung paham. Seorang perempuan yang akan dilecehkan secara seksual. Iya, dilecehkan secara seksual oleh seorang laki-laki. Nah, perempuan itu kalut. Lalu dia berontak, dia mukul-mukul laki-laki itu yang akan melecehkannya. Dia pukul pas di daerah jantung ya, atau di ulu hati. Itu kan posisi sensitif. Gak sengaja karena dia saking takutnya mukul-mukul, kena langsung meninggal. Nah, paham ya? Itu istilahnya apa namanya? Pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau not where access. Tapi syaratnya harus ada kegoncangan jiwa yang hebat. Saya waktu itu panik ketika di sidang. Saya waktu itu panik, Pak Hakim. Benar-benar takut saya. Waktu itu saya mau dilecehkan. Gitu. Paham ya? Oke, nanti kita diskusi. Nah, yang selanjutnya melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah. Coba pasal berapa? Baca semua bareng-bareng. Pasal 51. Nah, Contohnya, ya, seorang bidan diperintah oleh atasannya, seorang dokter, untuk melakukan aborsi. Paham? Sama dokternya itu, Mbak bidan, ini orang ini mau aborsi, ini kalau nggak diaborsi kandungannya bahaya. Nah, diaborsi sama bidannya itu, sama Mbak bidan ini, diaborsi sudah. Ternyata punya usut, aborsi itu ternyata ilegal. Ternyata ini nggak berbahaya. Lah gimana? Bidannya kan nggak tahu.
Tapi kan dia hanya melakukan perintah dari atasannya, yaitu Bu Dokter tadi. Maka bidan ini tidak bisa dihukum. Nah, bisa dipahami? Bisa. Pinter. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, oke. Saya lanjutkan. Lalu selanjutnya kita akan berbicara mengenai alasan peringan pidana. Alasan yang meringankan pidana. Nah, saya ingin, ini ada 3 baris. Baris pertama, bacakan ini ya. Anda ya, baca ini ya. Oke, nanti seterusnya seperti itu. Yang kedua, yang ketiga gitu. Baris pertama, alasan peringan pidana apa itu? Yaitu Pelaku di bawah umur menurut undang-undang. Oke, bagus. Alasan peringan pidana yang kedua, coba barisan kedua. Percobaan melakukan kejahatan. Oke, tercantum pada pasal 53 KUHP. Oke, alasan peringan pidana yang ketiga, baris ketiga. Pembantuan melakukan kejahatan. Oke, pembantuan melakukan kejahatan. Pasal berapa itu, Mbak? Pasal 56 KUHP. Oke. Nah, coba Mbak ini. Pelaku anak di bawah umur. Contohnya gimana? Jawab aja, gimana contohnya? Anak melakukan tindak pidana apa kira-kira? Mencuri. Oke, anak mencuri. Anak itu dalam hukum pidana belum genap usia 18 tahun. Oke, itu ya, mencuri. Anak mencuri. Lalu yang selanjutnya percobaan kejahatan. Oke, percobaan melakukan kejahatan. Orang melakukan kejahatan tapi belum tuntas. Nah, baik, saya ulangi. Jadi, alasan yang meringankan pidana yaitu yang pertama, pelaku anak di bawah umur, percobaan melakukan kejahatan dan pembantuan melakukan kejahatan. Oke. Sebelum saya lanjutkan, mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan atau didiskusikan, silakan angkat tangan. Saya Bapak. Ya, Mbak Rifda ya. Pertanyaan saya di sini Bapak, kenapa pelaku tindak pidana hukumannya diberatkan? Oke, itu aja ya pertanyaannya. Baik, langsung saya jawab. Kenapa pelaku tindak pidana hukumannya diberatkan? Nah, coba kita jawab bersama-sama. Ada tulisannya di depan, ya kan? Alasan seseorang diberatkan hukumannya. Yang pertama, bareng-bareng. Kedudukan sebagai pejabat, residif atau pengulangan, gabungan. Nah, gabungan dalam tindak pidana. Nah, jadi itu Mbak Rifda. Jadi seorang diberatkan hukumannya karena kedudukannya dia sebagai seorang pejabat ditentukan dalam pasal 52 KUHP, atau dia seorang residif, orang yang mengulangi perbuatannya padahal sudah pernah dihukum. Nah, lalu gabungan tindak pidana. Jadi orang melakukan beberapa perbuatan tindak pidana atau orang melakukan beberapa pelanggaran dalam undang-undang. Nah, itu adalah orang-orang yang diberatkan hukumannya. Nah, oke, mungkin ada yang didiskusikan atau ditanyakan lagi dari teman-teman, silakan. Saya Pak. Ya, Mbak siapa namanya? Mbak Putri. Mbak Putri, silakan Mbak Putri, apa yang didiskusikan atau ditanyakan? Saya kurang paham tentang percobaan dalam tindak pidana dan pembantuan kejahatan, Bapak. Oke, saya jelaskan. Jadi, percobaan dan pembantuan dalam melakukan tindak pidana itu bagian dari hal-hal yang meringankan dalam hukum pidana. Nah, percobaan adalah di mana perbuatan seorang pelaku, ya, perbuatan tapi dia tidak tuntas. Tidak tuntas karena bukan diurungkan oleh kehendaknya sendiri, tapi diurungkan oleh kehendak di luar dirinya. Contoh, mau membunuh, atau mau menganiaya, atau mohon maaf, mau melakukan pelecehan seksual. Dia sudah melakukan, dia sudah mau membunuh, mau menganiaya, atau mau melakukan melecehkan orang atau wanita, tapi keburu ketahuan orang, hei ngapain kamu? Akhirnya dia lari. Padahal dia sudah siap-siap ini. Nah, belum itu percobaan melakukan tindak pidana. Nah, itu dapat keringanan.
Nah, yang kedua mengenai pembantuan. Nah, ingat ya, pembantuan berarti ada pelaku utama. Ya, orang ini sifatnya hanya membantu. Contoh, ya, si A berkawan dengan si B. Si A ngomong sama si B, aku nanti ini mau melakukan perampokan. Tempatnya jauh, aku nggak punya mobil. Boleh nggak aku pinjem mobilmu untuk merampok? Oh, oke, boleh, silahkan. Tapi jangan lupa ya, kamu kan udah bawa mobilku. Jangan lupa bagi-bagi. Membantu, memberikan sarana. Nah, itu pembantuan dalam tindak pidana. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai penghapus pidana, peringan pidana, dan pemberat pidana. Jika memang tidak ada yang didiskusikan dan ditanyakan, semuanya sudah paham? Baik, Anda hebat. Maka perkuliahan kita akhiri. Mudah-mudahan perkuliahan ini berkah dan manfaat. Sebelum kita akhiri, silahkan koordinator kelas untuk memimpin doa. Marilah kita tutup perkuliahan pada pagi hari ini dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik teman-teman, sebelum kelas kita akhiri, saya mengingatkan kembali materi di pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai percobaan dalam tindak pidana. Saya berharap teman-teman untuk mencari referensi sebanyak-banyaknya mengenai percobaan dalam tindak pidana. Supaya pertemuan ke depan kita bisa diskusi lagi. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.